Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman sekelompok saya akan menjelaskan mengenai pendanaan jangka panjang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Debbie Handayani, yang kedua oleh saya Mela Fitriana, yang ketiga oleh Maharani Nursyah Fitri, yang keempat Rashid Dewanda. Nama saya Debbie Handayani, saya akan menjelaskan tentang pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan alternatif jenis pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. Jenis-jenis pendanaan jangka panjang yaitu kredit investasi, hipotek, dan obligasi. Kredit investasi adalah alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan selain kredit modal kerja yang selama ini kita kenal. Yang kedua yaitu hipotek. Hipotek adalah alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk hutang yang biasanya harus disertai dengan agunan berupa aktiva tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang dimiliki nilai nominal tertentu dan angka waktu tertentu. Waktu jatuh tempo minimal 10 tahun dan perusahaan wajib membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Istilah-istilah dalam obligasi yaitu nilai nominal per value, yang kedua tingkat bunga coupon rate, yang ketiga jatuh tempo maturity. Contoh, obligasi PT Megah memiliki bunga 10% dan nilai nominal 1 juta. Maka pemegang obligasi tiap tahun akan menerima bunga sebesar 100.000. 100.000 dari 10% dikali 1 juta maka sama dengan 100.000. Perkenalkan, nama saya Mela Fitriana, NIM 191010505374, ruang A441, Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis obligasi dan model penilaian obligasi. Jenis obligasi ada 6. 1. Debentur. 2. Debentur bernilai rendah. 3. Debentur penghasilan. 4. Obligasi sampah. 5. Obligasi hipotek. Dan 6. Obligasi berseri. Model penilaian obligasi ada 2. 1. Metode singkat. Menghitung yield to maturity atau YTM, hasil yang diharapkan suatu obligasi yang dimiliki investor sampai tanggal jatuh tempo. 2. Metode nilai sekarang. Nilai YTM yang dibayarkan oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Contoh, nilai nominal obligasi PT Berkah 10.000 per lembar. Harga pasar obligasi 9.000, jatuh tempo 10 tahun yang akan datang. Tingkat bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi sampai saat jatuh tempo dihitung menggunakan metode singkat. YTM sama dengan tingkat bunga 10% dikali nilai nominal obligasi 10.000 dikurangi harga pasar obligasi 9.000 dibagi jatuh tempo 10 tahun dibagi harga pasar obligasi 9.000 ditambah nilai nominal obligasi 10.000 dibagi 2. YTM 1.000 ditambah 100 dibagi 9.500 sama dengan 0,1158 sama dengan 11,58%. Yang kedua, menggunakan metode present value. Menilai pendapatan yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa yang akan datang untuk nilai sekarang. Metode ini digunakan untuk mencari nilai KD sebagai pengembalian yang diharapkan oleh investor sampai suatu obligasi jatuh tempo. Yang ketiga yaitu nilai obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Contohnya, jika tingkat bunga yang berlaku saat ini sebesar 8%, maka obligasi PT Berkah di atas soal sebelumnya adalah bunga obligasi 10% dikali 10.000 sama dengan 1.000. Nilai obligasi 1.000 dibagi 0,08 sama dengan 12.500. Dan seandainya bunga yang berlaku sebesar 15%, maka nilai obligasi berubah menjadi 1.000 dibagi 0,15 sama dengan 6.666. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Rashid Dewanda. Saya Rashid Dewanda akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Jenis-jenis saham. A. Saham preferen.
Pemegang saham preferen memiliki preferensi atau prioritas dalam pembayaran dividen. B. Saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik perusahaan yang sebenarnya. Saham biasa merupakan sumber dana yang permanen karena akan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan masih menjalankan kegiatan operasi. Kelebihan saham biasa. 1. Tidak adanya kewajiban tetap untuk membayar dividen kepada pemegang saham biasa. 2. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo. 3. Saham biasa kurang beresiko bagi perusahaan dibanding dengan sumber dana lain. 4. Pengguna saham biasa akan memperbaiki struktur modal perusahaan. Dengan demikian, resiko secara keseluruhan akan turun dengan asumsi dividen seluruhnya dibagikan kepada pemegang saham biasa. Dari segi investor, saham biasa memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dari hutang. Contoh, perusahaan makmur dapat menjual saham preferen dengan dividen 12%. Jika perusahaan menjual obligasi di pasar saat ini, biaya bunganya 14%. Bila tarif pajak 40%, hitunglah A. Biaya setelah pajak dari masing-masing metode pendanaan ini. B. Misalkan perusahaan maju memiliki sejumlah saham preferen perusahaan makmur, perusahaan maju dikenakan tarif pajak 40%. Berapa keuntungan setelah pajak yang diterima jika 70% dari penghasilan dividen bebas pajak? Bagaimana jika investasi dilakukan dengan obligasi? Penyelesaian biaya setelah pajak untuk saham preferen sama dengan 12%. Untuk obligasi sama dengan 14% dikali 1 dikurang 0,40 sama dengan 8,4%. Dengan tarif pajak perusahaan sebesar 40% dan 70% dari penghasilan dividen bebas pajak, maka keuntungan setelah pajak sama dengan 10,56%. Jika dengan obligasi, keuntungan setelah pajak sama dengan 14% dikali 1 dikurang 0,4 sama dengan 8,40%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.